Selamat sore Bapak Ibu. Ya, sepanjang hari ini kita bergumul dengan tema ini. Gereja yang beriman di tengah-tengah kemajemukan. Saudara, di gambar itu dituliskan di tengah hiruk pikuk dunia ini. Tuhan Yesus adalah damai dan pengharapan kita. Ya, tulisannya kecil ya. Enggak kelihatan ya. Pasti saudara enggak baca ya. Tadi pagi saya katakan kalau ya. Tahun depan diundang khotbah lagi ya. Kalau enggak apa-apa ya. Harus sudah ada LED di sini ya. Bagus ya LED ya. Semua tadi ngomong amin ya Pak gitu ya. Amin saudara? Pak Wijaya pasang ya. Minggu depan ya. Ya, bukan hanya untuk lagu tapi untuk bisa pengkhotbah itu presentasi dengan baik sehingga bisa diikuti dengan baik. Ya, jadi tahun depan kalau ya khotbah lagi harus sudah ada, kalau enggak bisa, syarat. Saudara, tema yang kita renungkan ya kita baca sama-sama ya. Mudah-mudahan kebaca ya. Ya, 1, 2, 3. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Wah saudara, ayat ini bukan bikin syok kita luar biasa loh ya. Bahwa Tuhan itu datang ke dalam dunia justru memberikan damai. Memberikan pengharapan yang ke depan. Memberikan jaminan keselamatan dengan baik. Tapi kenapa di bagian ini Tuhan Yesus mengatakan, kamu mengira aku membawa damai? Enggak. Aku datang membawa pertentangan. Saudara, apa yang dimaksudkan Tuhan Yesus di sini? Saudara, kalau kita mengamati sebetulnya di dalam pasal 12, di sana sudah jelas sekali ada pertentangan-pertentangan yang luar biasa. Tuhan Yesus mengatakan engkau jadi orang jangan munafik. Ya, tidak. Jangan dikatakan ya dan tidak dan ya. Sehingga kamu jadi orang yang kompromi. Yang kelihatan baik tapi hatimu jahat. Nggak bisa murid Tuhan Yesus jadi orang yang munafik. Maka hendaklah engkau menjadi orang yang hanya takut pada Allah saja. Kalau sampai ada orang menangkap kamu karena engkau percaya kepadaku, engkau dianiaya, jangan takut pada manusia yang menganiaya, takutlah pada Allah. Saudara, bukankah itu sudah ada pertentangan? Orang yang senang pada Tuhan Yesus dan orang yang percaya berbeda dengan orang yang tidak percaya. Yang tidak percaya menganiaya, tapi Tuhan Yesus berkata, jangan takut. Maka engkau harus jelas berani mengakui aku di hadapan Bapa. Jika engkau tidak mengakui aku, maka Bapa yang di surga juga tidak mengakui engkau. Bukankah ini juga sebetulnya sudah ada pertentangan-pertentangan? Maka saudara, selanjutnya kalau kita lihat dalam perikop pasal 12, Tuhan Yesus juga berkata, jangan kamu khawatir. Khawatir terhadap hidupmu, apa yang kamu makan, apa yang kamu minum. Aku dulu pelihara burung di udara, pelihara semua tanaman dengan baik. Apalagi engkau. Aku datang kepadamu karena engkau begitu berharga. Maka dalam menjalani hidupmu jangan khawatir. Serahkanlah khawatirmu itu kepadaku. Maka jadilah engkau hamba yang setia. Setia kepadaku. Setia dalam segala pergumulan hidupmu. Setia engkau menjadikan aku Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan orang yang setia pasti mengalami apa yang namanya pertentangan. Dan disitulah Tuhan Yesus berbicara apa itu pertentangan. Bahwa ternyata yang namanya iman kepada Tuhan Yesus
Yang percaya sungguh-sungguh pada Dia Tuhan dan Juru Selamatku. Ketika saya hadir dalam dunia ini yang sudah jatuh dalam dosa, maka iman yang saya percaya itu pasti mengalami apa yang namanya pertentangan dengan orang-orang yang tidak percaya. Maka dimulai dari mana? Tuhan mengatakan dimulai dari kelompok kecil. Dari keluarga. Ketika salah satu engkau percaya, maka ada anggota keluarga yang belum percaya. Hati-hati, karena anggota keluarga itulah yang akan menjadi pertentangan yang pertama. Untuk engkau boleh mengikut aku dengan setia atau tidak. Maka saudara, yang namanya iman Kristen, iman yang hadir di tengah-tengah pluralitas agama. Manusia yang jatuh dalam dosa. Manusia yang diciptakan oleh Allah. Yang mampu berhubungan dengan Allah. Karena Allah menciptakan manusia bukan dengan firman. Betul saudara, saudara lihat kitab Kejadian. Enggak pernah manusia dijadikan jadilah manusia. Enggak ada saudara. Jadilah binatang. Jadilah binatang di udara, di laut, jadilah tumbuh-tumbuhan macam-macam, jadilah semua. Sampai pada manusia, jadilah manusia. Enggak saudara. Ya. Dibentuk dari tanah. Dan tanah itulah yang kemudian Allah mengembuskan nafas kehidupan. Dan nafas kehidupan adalah roh yang diberikan Allah yang tidak dapat binasa. Tinggal kembali kepada Allah atau terpisah kepada Allah. Roh itulah yang membuat manusia kenal kepada Allah. Roh itulah yang membuat manusia berbeda dengan ciptaan lain. Roh itulah yang membawa aku bahwa hidupku di luar aku ada kuasa yang jauh lebih besar, yaitu Allah yang menciptakan aku. Maka begitu manusia jatuh dalam dosa, dosa menutupi hidup manusia. Oh saudara, dosa itu ngerinya luar biasa ya. Setan itu pinternya luar biasa saudara ya. Katanya setan tuh IQ-nya lebih daripada 360 gitu ya. Karena terlalu pinternya jadi setan ya. Maka saudara jangan pinter-pinter. Ya, saya tidak katakan jadi setan loh ya. Manusia yang diciptakan Allah bisa dibutakan oleh setan sehingga manusia tidak mengenal Allah. Disitulah muncul banyak agama. Maka Allah datang menjadi manusia untuk menyatakan aku Allah yang benar. Di tengah-tengah pluralitas agama, di tengah-tengah semua manusia beragama, karena manusia takut bahwa hidup ini ada Allah. Karena takut maka dia menciptakan agamanya sendiri. Dan Allah yang jadi manusia hadir. Hadir bersama-sama. Yang juga hadir dalam keberagaman budaya. Yang Tuhan ciptakan luar biasa. Kalau kita mau bicara budaya, saudara, waduh ribuan budaya dalam dunia ini. Dan iman Kristen hadir di tengah-tengah keberagaman budaya. Maka begitu saya percaya pada Tuhan Yesus, saya mengalami banyak pertentangan yang beda dengan iman. Saya mengalami banyak pertentangan dengan berbagai budaya yang ada dari leluhur kita sana. Maengkong kita punya budaya masing-masing. Nah, ada budaya yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ada budaya yang betul-betul sesuai dengan firman Tuhan. Maka begitu ada budaya yang bertentangan dengan firman Tuhan, maka saya lawan budaya itu. Karena tidak cocok dengan iman saya. Iman saya adalah kebenaran yang Tuhan berikan melalui firman Tuhan. Tapi ada kepercayaan-kepercayaan lain di dalam budaya yang nggak cocok. Maka saya nggak percaya. Saya nggak boleh percaya. Saudara, ketika saya menikah, saudara, jam 2 siang itu pertemuan saya dengan calon istri saya.
Rumah istri saya itu masuk gang sekitar 150 meter gitu ya, jadi jalan ya. Mobil nggak bisa masuk jadi harus jalan kaki. Saudara jam 2 tuh panas-panasnya Surabaya saudara. Surabaya itu kalau panas bisa sampai 38, bisa sampai 39 ya. Saya calon manten laki ini dari jalan turun masuk ke rumah digandeng pengapit laki-laki 2 di jalan ya. Sampai masuk rumah. Betapa kagetnya saya sudah begitu masuk rumah ada 2 penatua. Yang satu penatua di gereja Surabaya ini, yang satu penatua di gereja Singapura, adik papa mertua saya. Saudara di dalam rumah tuh kasih payung 2 begini. Saya bilang, loh ngapain lo? Ya, kasih payung ya dari jalan raya sana loh ya. Saya kepanasan masuk sampai dalam rumah ada 2 payung. Ngapain? Ya, ada orang tua. Siapa orang tua? Payung ini mendatangkan berkat bagi kamu. Wah sudah nggak beres nih saudara. Payung datangkan berkat. Oke sudah. Ternyata kemudian ada cim-cim tua datang gitu. Bawa bokor saudara. Bokor itu isinya tahu apa saudara? Jagung ya. Lalu padi yang kering itu dicincang bareng-bareng. Lalu banyak. Lalu begitu sampai depan saya di sawur-sawur ke muka saya. Wah saudara dari Kapsalon dikasih itu saudara. Gatal semua. Saya bilang stop. Apa ini? Oh ini berkat Allah. Kamu diberkati semakin banyak diberkati. Ya tumpulkan sini sekalian gitu ya. Stop. Saya bilang berkat Tuhan bukan itu. Berkat Tuhan dari Tuhan Yesus saya bilang itu. Ya udah langsung berhenti. Enggak mau ya sudah. Ya enggak diberkati nanti. Biar enggak diberkati saya bilang. Gatal semua jas baru dikasih kayak gitu ya. Ayo sekarang mundur. Mundur. Ya jalan mundur sampai ketemu nyonyamu di dalam. Padahal itu ada tangga 1. Lah kalau saya mundur nanti kesandung itu AI. Saya jatuh gegar otak rugi gak jadi kawin hari ini. Ya. Sorry AI ya. Karena tidak ada di skenario pada saya dengan cara-cara itu. Saya sudah pendeta sudah ya. Kemudian sorry Ai ya. Kenapa harus mundur? Iya kamu beda 6 tahun dengan nyonyamu. Nanti kalau kamu tidak begini jengkleng gitu ya. Kamu akan jiong ya, akan ribut bertengkar terus. Ai hidup rukun ndak rukun itu Tuhan Yesus yang mempersatukan saya. 1, kedua Tuhan ciptakan manusia itu AI ya. Ingat-ingat AI ya. Tidak pernah manusia begitu jadi langsung Tuhan berkata ayo jalannya mundur. Tidak ada. Jalan itu ya maju. Ya. Enggak saya maju. Ya, saya maju nyonya saya sudah duduk di belakang itu ya. Untung dia pakai kursi yang muter itu ya. Langsung tak muter ser gitu ya. Ngapain kamu mundur-mundur kamu ya. Paman dari awal tidak ngomong. Udah berdiri cadar buka tak sun langsung gitu ya. AI itu langsung pergi ke mama saya, mama mertua saya. Marah-marah, siapa nih calon mantumu ini ya? Ini puho ini ya, ini ndak nurut ini ya. Mama saya sudah ketakutan, lalu mama saya bilang, itu Pak Pendeta. Pendeta? Waduh langsung ketakutan dia datang minta maaf sama saya. Ya. Loh kamu kalau benar kenapa kok takut sama saya pendeta ya? Ya udah sekarang paikui. Oke paikui. Berapa kali AI paikui? 3 kali. Tak double 6 kali aku paikuinya. Ada kungkungnya sama bobonya ya. Saya paikui 6 kali ya. Berlutut ya. 1, 2 ya enggak lebih soalnya sudah pegel kabeh ntar ya. Baru wah ini ya. Ayo lalu paikui suruh pindah. Paikui sama foto. Ya. Kungkungnya sudah enggak ada. Wah sorry. Kalau mau tak keplak ya sudah. Ya, karena foto nggak ada apa-apanya. Ya. Saudara, kenapa saya berlutut 6 kali? Karena Alkitab ngajarin, hormatilah orang tuamu. Itu ajaran Alkitab. Saudara masih ada papa mama, hormati dia. Perkara saudara mangkel, jengkel papa mamamu aneh ya. Enggak apa-apa, super aneh papa mamamu, dia tetap papa mamamu. Yang harus engkau kasihi. Karena dia ada, membuat engkau ada. Saya hormat sama dia. Nah saudara kita hadir di tengah-tengah keberagaman.
Yang cocok, ayo. Yang tidak cocok akan menimbulkan pertentangan. Maka di sini Tuhan Yesus bicara tentang iman Kristen. Apa itu iman Kristen? Iman Kristen adalah identitas saya sebagai murid Tuhan. Iman itu jati diri saya yang tidak boleh berkurang apapun, sedikit apapun. Maka identitas iman yang benar itulah kemudian hadir di dalam peran hidup yang harus kita jalani. Saudara, identitas iman yang tidak boleh kompromi harus sama dengan peran hidup yang saya imani. Jangan sampai saudara kita punya iman yang benar, yang tidak kompromi, tapi peran hidup kita jadi batu sandungan. Itu enggak benar saudara. Peran itu adalah kesaksian hidup kita yang harus klop, harus sama dengan identitas diri saya. Maka dalam pertentangan itulah muncul pertentangan yang luar biasa dalam iman. Kenapa? Karena iman itu beda identitas. Allah yang jadi manusia, Allah yang meninggalkan surga dalam kemuliaannya, rela jadi manusia di tengah-tengah dunia yang berdosa, itu beda identitas. Maka Tuhan Yesus ditolak, Tuhan Yesus dihina, sampai Tuhan Yesus disalibkan. Kenapa? Karena beda identitasnya. Demikian juga ketika kita menjadi umat tebusannya. Ketika saudara dan saya sudah diselamatkan oleh anugerah Allah, maka saudara dan saya harus beda. Identitas kita kepada dunia tidak sama. Ada pertentangan ketika saya hadir dalam dunia yang berdosa ini. Kenapa saudara? Karena engkau sudah WNA dan bukan WNI lagi. Saudara tahu apa WNA, apa WNI? Apa? Iya. Dari tadi pagi ya? Oh enggak. Saya sudah ngomong yang lalu ya, berarti ingat ya. Saudara dan saya sudah warga negara Allah. Dan karena warga negara Allah tidak sama dengan warga negara iblis. Tidak sama saudara. Kalau sama berarti saudara kompromi. Imanmu iman yang kompromi. Dan Tuhan tidak mau kita punya iman yang kompromi. Maka pertentangan iman yang merupakan identitas diri kita. Saudara, di dalam ayat 8 Tuhan Yesus mengatakan, jika engkau mengakui aku, Bapa di surga akan mengakui kamu. Jika engkau menyangkal aku, Bapa di surga akan menyangkal kamu. Ditutup oleh Tuhan Yesus bagian itu dalam ayat yang 10. Jika engkau menghujat Roh Kudus, tidak akan ada pengampunan. Oh saudara, Tuhan Yesus luar biasa. Jika engkau menghujat aku, menghujat Tuhan Yesus, panjang sabar Tuhan Yesus luar biasa, enggak apa-apa. Tapi jangan sampai engkau menghujat Roh Kudus. Ketika engkau menghujat Roh Kudus, tidak ada pengampunan dalam hidupmu. Itulah yang membedakan Yudas Iskariot dengan Petrus, saudara. Dua-dua murid Tuhan Yesus sama-sama mengkhianati Tuhan Yesus. Dua-dua sama, aku mati tidak kenal dia. Hanya beda caranya aja. Yudas katakan, orang yang kucium itulah. Tangkaplah dia. Sedang Petrus katakan, mati aku tidak kenal dia. Sampai 3 kali. Oh saudara, luar biasa. Menyangkal Tuhan Yesus. Tidak mengakui Tuhan Yesus, muridnya sama-sama memberikan cium pengkhianat yang luar biasa. Tetapi ketika Roh Kudus bekerja, ketika Yudas sebelum melakukan itu, saudara duduknya di sebelah Tuhan Yesus loh, Yudas itu.
Untuk apa? Untuk Tuhan Yesus mengingatkan Yudas, hati-hati. Iblis sudah bekerja. Iblis akan menghancurkan hidupmu. Hati-hati. Enggak peduli orang yang akan sama-sama mencelupkan roti dengan aku. Dialah orangnya. Dan Yudas pergi. Masih ada kesempatan lagi. Begitu melihat Tuhan Yesus dianiaya luar biasa. Dia balik uang 30 keping perak dikembalikan kepada ahli-ahli Taurat orang Farisi. Masih ada, Roh Kudus terus bekerja. Tapi tidak pernah mendengar suara Roh Kudus. Dan akhirnya dia menggantungkan diri. Beda dengan Petrus. Ketika 3 kali Tuhan berkata ayam itu akan berkokok. Dan betul begitu menyangkal 3 kali ayam berkokok. Binatang itu mengingatkan Petrus, engkau telah menyangkal. Dan begitu ayam berkokok, mata Tuhan Yesus melihat Petrus yang di sudut sana. Dan di sanalah Petrus tertunduk dan menangis. Di sanalah Roh Kudus bekerja di dalam diri Petrus. Dan kata, Tuhan ampuni aku Tuhan. Aku tidak tahu kenapa aku bisa menyangkal engkau. Karena aku takut mengalami penganiayaan seperti engkau. Ampuni aku Tuhan, ampuni aku Tuhan. Dan begitu bangkit Tuhan berkata, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Apa jawabnya? Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Roh Kudus bekerja. Dan barang siapa menghujat berarti ada pertentangan. Maka saudara, yang namanya iman itu tanpa kompromi. Sedikit pun iman kepada Tuhan Yesus adalah iman yang 100% bulat. Tidak boleh 0,1 pun luput dari pengakuan itu. Saudara yang pacaran, saudara yang suami istri berani mengatakan ya, eme gitu ya. Panggil suami istri kome ya, atau panggil nama boleh, atau panggil sayang gitu ya. Jangan panggil suami istri pama, itu salah total saudara. Betul salah total. Saya panggil istri saya ma, loh kapan dia jadi mamaku? Lawang tua aku jadi mamaku ya. Atau dia panggil aku pa gitu, kapan aku jadi papamu gitu ya. Saya panggil nama dia panggil nama saya. Ada yang panggil sayang, saya nggak apa-apa ya. Kalau marah ya panggilnya tetap sayang, ya jangan dirubah ya. Gitu. Saudara berani berkata apa? Aku sayang sama kamu 99,9%, yang 0,1 aku sayang cewek itu. Mau saudara? Saya percaya nggak akan saudara. Ya udah kamu lebih baik 0,1 sama cewek itu aja. Walaupun 99,9 aku enggak lupa. Tuhan Yesus minta bulat, utuh. Iman itu tidak dapat dikompromikan dengan kepercayaan apapun. Iman itu juga tidak dikompromikan dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, dengan kecemasan. Sampai saya kelihatan sebagai orang yang tidak beriman. Saudara takut? Saudara khawatir dalam hidupmu, saudara cemas. Sehingga tidak ada sukacita di dalam hidupmu. Selalu ngomel terus karena engkau ambil mata kuliah ngomelotologi. Ya. Tidak pernah bersyukur. Sehingga rasanya saya nggak pernah punya Tuhan. Saudara itu nggak genep, nggak bulat. Tuhan mau, serahkanlah khawatirmu. Serahkanlah ketakutanmu. Serahkanlah apapun yang membuat engkau takut. Saudara, saya bawa anak saya ketika belajar berenang. Saya senang berenang saudara. Maka anak saya kelas 2 SD dan 3 saya ajarin berenang. Tapi kalau diajarin berenang sama papanya manja. Enggak pak, takut sehingga enggak bisa-bisa. Akhirnya saya panggil guru les renang. Oke, besok janjian ya. Ada bapak guru yang mau ngajarin. Oh ya Pak ya. Masuk sudah ke kolam renang, saya kaget sekali. Karena guru itu sudah berenang di 3 meter saudara. Loh anakku tuh enggak bisa apa-apa. Lalu begitu sudah ganti pakaian semua, gurunya bilang tolong papanya pergi.
Diusir saya saudara. Kenapa? Enggak, papanya pergi jangan melok-melok. Ya. Anak saya itu pegangan saya dua-dua. Pak takut, Pak. Maka saya disuruh pergi. Jangan pegangan sama papa. Diam, lihat ya. Lihat susu ini, lihat ya. Oke, takut, enggak takut. Takutmu kasih no susu, ayo. Takutmu kasih no susu langsung nyemplung. Ya. Oh enggak loh. Kalau enggak berarti takutnya enggak diserahin. Ya. Ayo sekarang, 1, 2, 3, maju. Takutnya kasih kena aku. Takut kasih kena aku ya. Nanti saya hitung ya, saya hitung ya. 1, 2, 3, takutnya kasih susu, kamu langsung nyemplung. 1, 2, 3, takutnya kasihkan susu. Takutnya kasihkan susu, lari, plung gitu. Papanya teriak itu ya. 3 meter sudah nggak bisa apa-apa. Plung gitu, langsung sampai dia dipegang. Nggak sampai setengah jam anak ini sudah bisa kemampul sendiri sudah di kolam air. Ya. Takut kasihkan susu. Sudahkah engkau berkata, Tuhan, takutku aku kasihkan engkau. Takut kerjaanku, takut keluargaku, takut anak cucuku, ya. Takut aku semakin tua. Takut aku punya penyakit macam-macam. Sudahkah kau kata, Tuhan, aku serahkan takutmu sehingga percayaku bulat 100%. Maka yang namanya iman ada dan pola hidup kita yang tidak boleh kompromi. Etika moral kita juga tidak boleh kompromi dengan dunia ini. Tipu sana, tipu sini, enggak jujur sana, enggak jujur sini. Rasio emosional saya harus tidak boleh kompromi. Pikiran saya harus dengan firman Tuhan. Emosi perasaan saya belajar seperti perasaan Tuhan Yesus. Ada di antara saudara yang emosionalan. Sedikit dua langsung marah, dua langsung begitu emosi setiap hari. Sehingga rumah itu geger, terus rumah itu ribut, terus bertengkar, terus ada yang emosional begitu. Angkat tangan. Puji Tuhan tidak ada. Jemaat GKI SU sabar, lemah, lembut semua. Kalau ada, Tuhan tidak mau. Tuhan tidak mau rumah tanggamu selalu ribut setiap hari. Tuhan tidak mau kata-kata selalu kasar yang ada dalam rumah tanggamu. Tidak mau saudara. Jangankan janji pernikahan di mimbar sudah jauh daripadamu. Itu tidak boleh kompromi. Tuhan berikan hatiku, berikan perasaanku yang begitu sayang kepada orang-orang yang aku kasihi. Tuhan mau emosi saya, pergaulan bebas hidup saya tidak boleh kompromi. Kesaksian hidup saya tidak boleh kompromi. Itulah artinya iman. Yang ada di dalam pertentangan. Maka iman yang tanpa kompromi hadir di dalam peran yang mengasihi. Saudara luar biasa. Hanya Tuhan Yesus saudara yang mengatakan kalimat ini. Hanya Tuhan Yesus. Semua tokoh agama dalam dunia ini enggak ada yang berani mengatakan kalimat ini. Apa itu? Kasihilah musuhmu. Saudara, itu yang hanya di dalam Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bukan mengajarkan, tetapi Tuhan Yesus melakoni, menjalani statement yang dia ajarkan. Aku mengasihi musuhku. Saudara enggak kebayang saudara. Tuhan Yesus ketika menempatkan Yudas di samping perjamuan kudus yang terakhir. Tuhan Yesus tahu nanti matinya bagaimana. Tuhan Yesus tahu penderitaan yang dialami seperti apa. Dan justru orang yang paling menyerahkan dia, yang akan menyerahkan dia, muridnya sendiri yang 3,5 tahun belajar bersama-sama dengan dia. Saudara, dia enggak marah. Ditempatkan di sampingnya. Saudara bayangkan ya, Tuhan itu tahu orang itu yang akan membunuh saudara gitu ya. Masihkah engkau mau duduk di sampingnya? Masihkah engkau masih mau mengatakan jangan-jangan itu? Lihat iblis bekerja.
Dan akhirnya dia memberikan ciuman pada Tuhan Yesus. Dan begitu kayu salib dengan penderitaan penyiksaan yang luar biasa. Yang hanya dialami oleh Tuhan Yesus. Di atas kayu salib dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jangan hukum manusia ya Bapa. Karena dosa menutupi sehingga tidak bisa melihat kebenaran, hukumlah aku. Aku rela memiliki hati Engkau ya Bapa yang dalam dunia ini. Engkau mengutus aku datang dengan hatimu ya Bapa. Hati yang apa? Hati yang hancur ketika melihat manusia jatuh dalam dosa. Saudara, siapa yang hancur? Ketika manusia jatuh dalam dosa, bukan Adam dan Hawa, tapi hati Bapa yang hancur. Ketika anak bungsu minta warisan, Papa berikan warisan itu. Dan Papa itu memberikan warisan itu. Dan ketika anak itu pergi melangkahkan kakinya keluar dari rumah, hati siapa yang hancur? Bukan hati anak. Hati anak bawa harta yang luar biasa. Mereka berpesta pora main dengan pelacur luar biasa. Hati Papa yang anaknya pergi, yang paling hancur. Setiap hari dicatat oleh Alkitab, Papa itu berdiri di depan pintu rumahnya. Kapan anakku pulang? Apa yang terjadi dengan anakku? Tuhan jaga anakku. Itu hati Bapak, saudara. Anak bisa lupa sama papa mama. Tapi papa mama tidak pernah bisa lupa dengan anak-anak. Betul saudara? Saya bisa melupakan papa mama saya. Saya lupa sama papa saya saudara. Karena umur 47 tahun dia dipanggil Tuhan karena tekanan darah tinggi. Langsung koma, langsung pulang. Saya juga nggak bisa pelihara mama saya karena mama saya nggak mau keluar dari Solo. Saya disudah, kamu anak yang sudah aku persembahkan Tuhan, kamu layani, nggak usah pulang nih. Tapi hati mama ingat saya terus saudara. Setiap kali pulang Solo selalu diomeli, selalu dimarahi. Kamu tuh jadi anak, jadi pendeta, ya boleh pendeta, jangan kesel-kesel, jangan capek-capek, ingat. Kamu sudah tua, ya. Jangan melayani kayak anak muda. Saya bilang, mama, ya, aku tuh sudah gede, ma. Aku bisa ngatur awakku dewek, badanku dewek tuh aku bisa, ma. Anakku tuh sudah 3, ma. Makanya mama kasih tahu, jangan capek-capek. Ya sudah, mama jadi ketua majelisku aja. Ya, lalu dia memberikan kalimat saudara yang sampai hari ini aku ingat. Ya, tak kasih tahu ya, kamu anak mama. Walaupun setuanya berapa umurmu, kamu tetap anak mama. Dan mama tidak akan melupakan kamu karena mama sayang kamu. Waduh, kaget saya. Ya ma, thank you ma. Silahkan anakmu yang tua ini omelono terus, ya, marahi terus, karena itu hati seorang mama. Maka kalau tak telepon, saya telepon dari Surabaya, mama saya enggak ngomel, waduh ini sakit ini. Ya, betul ya. Apa kabarnya mama? Ya baik-baik. Waduh, saya langsung ke Solo, betul sakit sudah. Tapi kalau saya telepon, jangan marah-marah, wah ini sehat. Ya. Hati. Demikian juga hati Bapak. Anak itu diutus ke dalam dunia. Untuk apa? Untuk mengasihi musuh. Musuh yang tidak kenal Allah. Musuh yang membunuh Tuhan Yesus. Kasihilah dia. Karena dia ada dalam keadaan berdosa. Tuhan Yesus memiliki hati Bapa yang sayang pada saudara dan saya. Maka Tuhan berkata ayat selanjutnya, engkau adalah sahabatku. Ya. Engkau bukan hamba, tapi engkau sahabat. Seorang sahabat, kata Amsal, lebih daripada seorang saudara.
Sahabat itu akrab. Sahabat itu dekat. Sahabat itu tidak sungkan. Sahabat itu saling menguatkan, saling menegur, saling membangun. Itu sahabat. Ayo GKI Surya Utama ini kita bangun bergereja kita menjadi sahabat. Jangan sampai saya bertahun-tahun kebaktian di sini, tapi saya tidak saling kenal satu dengan yang lain. Itu bukan gereja. Gereja yang sesungguhnya mari kita ciptakan persahabatan yang baik. Aku dan engkau kenal, aku dan engkau tidak sungkan. Itu seorang sahabat. Amin saudara? Amin. Loh, jadikan sahabat kok enggak semangat. Amin. Katakan kanan kirinya, aku sahabatmu. Yang enggak ngomong enggak boleh pulang. Aku sahabatmu ya. Aku sahabat tuh enggak sungkan. Saya hadir di sini hanya tahu. Oh saudara jemaat SU tahu Surya Utama ya. Tapi aku belum jadi sahabatmu. Kenapa? Karena aku sungkan. Saya punya sahabat di majelis-majelis sulung. Dengan jemaat saya bersahabat dengan baik. Saya senang tahu saudara ya. Kalau saya pergi ke rumahnya di meja ada tahu gitu ya. Langsung tak ambil tak makan gak masalah saudara. Tapi kalau nanti malam saya mampir ke rumahmu. Saudara tidak kenal hanya tahu oh ini pendeta yang diundang khotbah tadi. Lalu di meja makanmu ada tahu. Langsung tak makan. Saya percaya engkau langsung tulis surat pada majelis. Ini pendeta nggak tahu diri, belum dikasih tahu apa-apa sudah ambil tahuku. Langsung majelis rapat, sinode rapat, nggak balik sini lagi aku. Ya. Kenapa saudara? Ya. Karena nggak kenal. Jadi kalau saya datang ke rumah jemaat yang kenal, saya ambil makan langsung biasa, enggak apa-apa. Jemaat saya datang ke rumah saya, buka kulkas kosong kabeh, langsung besok diisi, puji Tuhan. Enggak apa-apa saya, sungguh benar enggak apa-apa saudara. Ayo bangun persahabatan. Ketika orang yang berjalan pulang, sejalan dengan rumah, ayo melok, tak antar, sama-sama pulang. Karena kita sahabat di Surya Utama. Gereja hadir dengan iman yang tanpa kompromi. Untuk apa? Tetap menegakkan kebenaran. Tetap menegakkan keadilan yang terus kita perjuangkan tanpa kompromi. Gereja dipanggil untuk tetap berbicara apa itu kebenaran yang tidak dapat dikompromikan. Apa itu keadilan yang tidak dapat diputar balik. Gereja dipanggil untuk tidak kompromi apa itu kekudusan hidup. Oh aku hidupku kudus kok. Aku tidak berzina. Aku tidak selingkuh. Oh ya baik enggak apa-apa ya. Tapi apa yang ada dalam HP saudara? Saudara punya HP semua? Ada yang enggak punya HP? Angkat tangan. Nanti majelis akan memberi iPhone 14. Tapi enggak tahu rapatnya kapan itu ya. Kalau yang punya HP ada Alkitab enggak? Kalau enggak ada Alkitab bertobat sekarang. Download gratis ya. Tapi apa yang ada di dalam? Seorang anak SMP saudara. Kelas 2. Cantik anaknya, kalem, baik luar biasa. Papa mamanya aktivis gereja yang terkenal. Satu saat ada rahasia HP, saudara karena anak SMP tidak boleh bawa sekolah dengan HP, ketangkep. HP-nya voting lebih bagus dari HP saya. Saudara. Ada passwordnya, dibuka sama gurunya, cari begitu dibuka, gurunya kagetnya luar biasa. Karena di dalamnya penuh dengan pornografi yang sangat-sangat menjijikkan. Karena anak itu dipanggil ya. Dengan kepala sekolahnya diajak bicara. Orang tuanya dipanggil. Nggak usah takut. Informasi pertama you dapat dari mana? Karena kamu masih 2 SMP. Masih SMA. Masih kuliah. Masih ambil master, kalau Tuhan berkati kamu bisa PhD panjang, kamu baru kelas 2. Kalau dari temanmu, ayo bicara. Mem akan urus temanmu, akan meluruskan jalanmu.
Tidak usah takut. Anak nangis luar biasa. Dengan lirih kemudian berkata, Mem, aku pertama kali lihat dari HP papa dan mama. Sudah papa mama nangis semua, dia nangis luar biasa. Dia peluk anaknya, dia minta ampun sama anaknya. Dia didoakan sama kepala sekolah Mem ini, yang adalah nyonya saya. Didoakan Roh Kudus di situ bekerja. Langsung papa mama anak betul-betul bertobat luar, takut akan Tuhan. Dan akhirnya anak ini sekolah. Dia pergi ke Amerika. Ambil S1, S2, sudah PhD sekarang. Dan setiap balik ke Surabaya, dia cari memnya. Mem, thank you mem ya. Dulu aku ketangkap, aku percaya itu Tuhan yang menuntun aku. Sekarang di mana ya? Aku sudah lulus. Apa PhD? Waduh luar biasa. Tuhan pakai kamu ya. Tuhan pakai kamu. Nanti kalau kamu kembali ke Surabaya, Tuhan akan bekerja. Jadi anak Tuhan yang setia. Kekudusan harus dilakukan tanpa kormo. Kebaikan harus diwujudkan. Dan kasih Allah harus dinyatakan. Sudahkah kasih itu tetap ada? Sudahkah kasih itu tanpa kompromi? Sudahkah kasih itu nyata dalam kehidupan saudara? Ya. Sangat ironis sekali kalau saudara murid Tuhan Yesus. Anak Tuhan, tapi dalam rumah tanggamu ada KDRT. Sangat sayang sekali kalau orientasi hidupmu hanya uang dan materi. Sehingga engkau saling melukai hati demi uang dan materi. Padahal uang dan materi itu sudah enggak engkau bawa kalau engkau mati. Sehingga kekerasan-kekerasan dalam keluarga terus terjadi setiap hari. Masihkah engkau peluk istrimu? Peluk suamimu dan katakan aku sayang. Masihkah engkau peluk anak-anakmu dan engkau berkata papa mama sayang kepadamu? Atau kita pulang, ayo peluk papa mama kita. Papa mama thank you ya. Thank you, engkau luar biasa dalam hidupku. Hadirkan kasih yang tanpa kompromi. Itulah kehadiran gereja yang beriman di tengah-tengah kemajemukan. Gereja dipanggil untuk menyatakan kasih Allah 100% tanpa kompromi. Gereja hadir di tengah-tengah kemajemukan yang betul-betul menciptakan persahabatan. Mari kita berdoa di tengah bangsa kita yang majemuk. Ada orang yang tidak senang dengan kekristenan. Ada orang yang terus merusak gereja. Disitulah kita dipanggil untuk menyatakan kasih Allah, puji Tuhan. Sampai hari ini enggak ada gereja, enggak ada orang Kristen yang sama-sama melawan dengan kekerasan. Karena kita dipanggil untuk menyatakan kasih Allah. Mendoakan mereka. Siapa tahu mereka itu akan jadi Paulus pada zaman ini. Amin saudara. Paulus orang yang menganiaya gereja dalam abad pertama. Paulus yang melihat hukum raja mati Stefanus. Paulus. Tapi ketika dalam perjalanan ke Damsyik yang mau mengobrak-abrik gereja. Tiba-tiba dia buta. Saudara bayangkan orang bisa lihat tiba-tiba buta. Kayak apa saudara? Dan ada suara Saulus. Mengapa engkau menganiaya aku? Siapa Tuhan? Engkau siapa? Akulah Yesus. Yang sudah disalibkan. Yang bangkit. Yang engkau aniaya. 3 hari dia buta. Dan Tuhan celikkan. Dan di sanalah Saulus bertobat dipakai Tuhan luar biasa. Mari kita ciptakan bersama. Saudara saya ada satu video klip yang mungkin saudara pernah lihat ini. Tapi bagi saya video klip sangat menunjang. Ayo bagikan kebaikan kasih dalam hidup saya yang sudah alami. Membagikan kasih. Membagikan persahabatan, membagikan kebaikan, tidak usah nunggu saudara kaya dulu. Tidak usah nunggu kedudukannya baik. Tidak usah saudara minta makmur dulu. Karena itu jati diri saya
apapun, lakukanlah saat ini. Karena kasih Allah mengasihi kita itu luar biasa. Dia mengasihi karena believe in God. Biarlah kasih Tuhan itu nyata. Kebaikan itu kita nyatakan dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Saudara, mari kita teduhkan hati kita. Kita katakan, Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, ampuni aku kalau dengan imanku hadir di tengah-tengah kemajemukan ini, tapi tidak jadi contoh, bahkan mungkin jadi batu sandungan. Iman yang tidak boleh kompromi, tapi harus hadir di tengah-tengah keluarga yang saling mengasihi. Tuhan, ampuni aku kalau ada KDRT, ada kekerasan, yang kata-kata tidak terpikir seringkali terlontarkan dari mulutku, pada suamiku, pada istriku, pada anak-anakku, pada papa mamaku, pada rekan kerjaku, bawahanku, atasanku yang kadang-kadang ngomong sembarang, bahkan kata-kata kotor. Tuhan, ampuni aku. Ampuni aku kalau peranku itu jauh daripada iman yang tidak dapat kompromi. Siapakah yang mau pulang, Tuhan berikan damai sejahtera-Mu, berikan sukacitaku, ada dalam keluargaku, ada dalam pekerjaanku, ada dalam sekolah kuliahku, ada dalam usahaku. Mintalah, kau pulang dengan berkat Tuhan. Tuhan berkati kami satu persatu, semuanya enggak ada yang lewat. Kami mau pulang dengan damai sejahtera-Mu. Kami mau pulang dengan iman yang tidak kompromi oleh apapun. Kami mau pulang menghadirkan peran iman kami yang mengasihi siapapun, termasuk orang-orang yang tidak senang dengan aku. Tuhan, aku mau mengasihi. Berkati keluargaku, kalau ada yang belum percaya, Tuhan panggil mereka menjadi umat-Mu yang Kau kasih. Biarlah anugerah Tuhan, damai sejahtera sukacita ada dalam hidupku pribadi, ada dalam keluarga, ada dalam pekerjaanku. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami minta semuanya ini. Amin.